Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firstania Farah Augusti, NIM 1861025 dari kelas manajemen KPSDMA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran dalam bidang usaha fashion konveksi. Alasan saya memilih bidang usaha konveksi ini karena usaha ini bisa menentukan sendiri model, desain, serta bahan yang nantinya akan dipakai untuk membuat produk fashion. Dengan begitu, kualitas dari barang yang dijual akan lebih terjamin karena proses menjahit dilakukan secara pribadi. Legalitas bisnis. Untuk mendapatkan perizinan atau legalitas dalam bisnis fashion, maka usaha harus memiliki nama usaha yang jelas dan tidak sering berubah-ubah. Nama perusahaan dapat diambil dari A. Berdasarkan nama pribadi badan usaha, B. Berdasarkan jenis usaha yang sedang dijalankan, C. Berdasarkan tujuan didirikan usaha tersebut. Bentuk badan usaha konveksi ini adalah perseorangan. Perizinan berupa NPWP, izin lokasi, surat izin usaha perusahaan, tanda daftar perusahaan, dan tanda daftar industri. Lingkungan organisasi. Yang pertama, kekuatan. Hasil dari usaha ini mudah diterima masyarakat dan memuaskan para pelanggan dan harga yang cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Yang kedua, kelemahan. Harga bahan baku yang akan berubah mahal pada saat menjelang hari-hari besar dan selalu membutuhkan ide kreatif untuk membuat desain terbaru produk konveksi. Lingkungan industri. Yang pertama, peluang. Memiliki peluang yang besar karena harganya cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, ada ancaman. Munculnya pesaing dengan harga yang lebih murah dan banyaknya supplier yang beralih ke konveksi lain karena harga dan kualitas yang baru. Lingkungan makro. Yang pertama, ekonomi. Lingkungan makro bidang bisnis fashion konveksi mempengaruhi perekonomian yang ada di sekitar industri kecil, menengah, atau IKM. Dengan adanya bisnis tersebut, maka pengangguran yang cukup tinggi menjadi berkurang karena bisnis ini memperkerjakan masyarakat sekitar. Yang kedua, ada sosial budaya. Budaya menjaga kebersihan dan ketenangan di masyarakat daerah industri ini cukup dipatuhi oleh semua masyarakat, sehingga bisnis konveksi juga ikut mematuhi budaya tersebut dengan selalu menjaga kebersihan pada tempat produksi. Dan yang ketiga, adalah politik. Pemerintah perlu memperbaiki akses internet, khususnya di daerah-daerah tertinggal, karena banyak pelaku UMKM di daerah yang ingin listing di marketplace, tetapi terhambat dengan terbatasnya akses internet. Dan yang keempat, ada teknologi. Teknologi yang digunakan oleh bisnis konveksi ini adalah mesin jahit listrik, mesin obras, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, ada dampak lingkungan hidup. Bisnis konveksi menghasilkan limbah tekstil yang cukup banyak. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan mencemari lingkungan. Tetapi bisnis usaha konveksi ini sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan limbah tekstil yang ada menjadi kerajinan tangan yang punya nilai jual. Analisis pasar. Yang pertama, segmen market. Target sasaran pemasarannya adalah seperti sekolahan, perkantoran, dan organisasi lainnya. Yang kedua, ada market size. Menerima beberapa pun pesanan yang dipesan oleh para pelanggan dan tidak ada minimal dan maksimal dalam pemesanan. Dan yang keempat, ada spending group. Kelompok pembelanjaan dari usaha bidang konveksi ini terdiri dari semua segmen pasar. Dan yang terakhir, ada kompetitor dan kompetisi. Marketing mix. Yang pertama, produk. Fungsi dari produk memberikan nilai yang bermanfaat atau kualitas yang baik kepada konsumen atas produk yang ditawarkan. Kualitas. Untuk bahan yang digunakan memiliki kualitas yang sangat bagus. Branding atau merek. Produk dari usaha konveksi ini memiliki merek atau label tertentu agar masyarakat bisa mengenali produk ini. Harga. Strategi harga. Kesesuaian harga atau biaya dengan kualitas jasa diukur melalui kualitas produk dan produk yang diinginkan. Diskon. Untuk para pelanggan yang sudah berlangganan di sini akan mendapatkan diskon tertentu dari konveksi ini. Nah, yang ada tempat. Untuk lokasi saat ini dibangun di perkotaan karena selain banyaknya masyarakat yang menyukai bidang fashion ini, di perkotaan merupakan tempat yang strategis untuk menjalankan bisnis konveksi ini. Promosi penjual. Untuk mempromosikan produk dari konveksi ini, di sini memasarkan melalui marketplace dan media lainnya. Iklan. Memasang iklan baris di majalah, menyebarkan katalog promosi dan iklan di pusat perkulakan, membuat website yang berisi tentang usaha konveksi tersebut. Bukti fisik. Fasilitas. Untuk fasilitas yang terpenting adalah jasa pengiriman dan store untuk memasarkan produk yang sudah jadi. Desain. Untuk desain baju menyesuaikan dari pelanggan atau minatnya pelanggan. Sumber daya manusia. Yang pertama, ada rekrutmen. Usaha konveksi kami merekrut karyawan dengan cara menguji skillnya terlebih dahulu dengan mengutamakan pengalaman kerja di tempat kerja sebelumnya agar didapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan bisa bersaing.
Dan yang kedua ada training. Tenaga kerja yang sudah lulus dalam proses pengujian akan dilakukan masa training selama 1 bulan untuk melihat apakah sesuai dengan kriteria saat bekerja dan keluhan dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada prosedur. Prosedur dari pengiriman produk yaitu konsumen melakukan pelunasan pembayaran yang sebelumnya telah membayar uang muka. Jika barang dikirim akan dikenakan biaya pengiriman tergantung tempat tujuan, dan jika barang akan diterima konsumen maka akan dilakukan tanda tangan untuk bukti diterimanya produk tersebut. Dan yang terakhir ada aliran kegiatan. Awal dari proses produksi dengan mencari bahan yang cocok dengan produk yang dipesan, lalu dilakukan proses pemotongan bahan sesuai ukuran yang dibutuhkan. Setelah itu bahan akan dilakukan proses menjahit. Setelah jadi produk akan diberikan kepada konsumen setelah memenuhi prosedur seperti melunasi pembayaran produk. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Yang pertama segmentasi. Segmen demografis dari bisnis konveksi adalah berupa kalangan mahasiswa, pekerja kantoran, industri, dan organisasi-organisasi di masyarakat. Dan yang kedua ada segmen geografis. Untuk sasaran geografis dari konveksi adalah wilayah seluruh Indonesia, khususnya di sekitar wilayah industri tersebut. Dan yang ketiga ada segmen psikografis. Segmen psikografis dari konveksi adalah dengan produksi yang massal akan membuat harga produk menjadi lebih murah dengan selalu mengutamakan kualitas dan model yang kekinian. Dan ada target pasar konveksi adalah kalangan organisasi mahasiswa, sekolah, perkantoran, industri, dan organisasi di masyarakat. Positioning, hal yang membedakan konveksi kita dengan yang lain adalah prosesnya yang menggunakan teknologi yang bercanggih dan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan dengan model terbaru. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.